Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retni di sini di dalam pelajaran kimia materi titrasi asam basa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat belajar ya. Mari kita ikuti. Oke, Ibu ulangin kembali. Untuk titrasi asam basa, kompetensi dasarnya adalah KI 3, menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. Kemudian KI 4, menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Oke, kita akan mencoba untuk membahas soal-soal tentang titrasi asam basa. Soal yang pertama ini adalah menentukan konsentrasi ya. Jadi di sini terdapat titrasi antara HCl dengan NaOH 0,1 molar ya. Ada 3 kali percobaan. Percobaan pertama ini 20 ml HCl dititrasi dengan NaOH 15 ml. Percobaan kedua HCl 20 ml, NaOH 14 ml, HCl 20 ml dan NaOH-nya 16 ml ya. Kita diminta untuk menentukan konsentrasi dari HCl ya. Maka cara yang pertama kita lakukan adalah menentukan mol NaOH ya. Mol NaOH diperoleh dari volume NaOH dikalikan dengan molaritasnya ya. Oke. Di sini 15 mol NaOH itu diperoleh dari rata-rata volume NaOH dari 3 kali percobaan. Jadi 15 ditambah 14 ditambah 16 sama dengan 16 ya. Sama dengan kita bagi 3, hasilnya adalah 15 ya. Sehingga 15 dikali 0,1 sama dengan 1,5 mol. Untuk menentukan mol HCl, kita buat persamaan reaksi. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O ya. Maka NaOH-nya 1,5 mol sehingga HCl-nya karena koefisiennya sama 1 maka juga 1,5 mol ya. Maka mol HCl adalah 1,5 mol. Kemudian konsentrasi HCl adalah jumlah molnya adalah 15 ml dikali 0,2 molar sama dengan 3 mmol. Maka molaritas HCl adalah mol dibagi volume sama dengan 1,5 mol dibagi 20 ml sama dengan 0,075 molar ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut kurva titrasi asam basa ya dengan menentukan konsentrasi larutan NaOH 20 ml. Ya, oke, di sini terdapat kurva dari NaOH ya. Dan kurva titrasi antara NaOH dengan HCl. NaOH-nya di sini kondisi awal adalah sekitar 13 pH-nya 13 ya. Kemudian dia turun seperti ini, berarti ini adalah titrasi antara basa kuat dengan asam kuat ya. Jika asam yang digunakan untuk titrasi adalah HCl 0,1 molar, tentukan konsentrasi larutan NaOH yang dititrasi ya. Oke, sekarang kita bahas. Dari kurva di atas terlihat bahwa titik ekuivalen terjadi saat volume HCl adalah 40 ml. Nah, di sini terlihat, di sini titik ekuivalen pada saat HCl 40 ml, kemudian pH-nya adalah 7 ya. Maka kita buat ionisasi dari HCl itu adalah H+ tambah Cl-, NaOH adalah Na+ tambah OH-. Valensinya H adalah 1, valensinya OH-nya adalah 1 ya. Dari sini kita bisa menemukan dari soal ya, VHCl adalah 40 ml, kemudian molaritas HCl adalah 0,1 molar, valensi asam adalah 1, valensi NaOH adalah 1, kemudian volume NaOH adalah 20 ml ya. Nah, kita bisa menentukan molaritas NaOH. Caranya adalah dengan menggunakan rumus stoikiometri titrasi asam basa ya, di mana volume basa dikali molaritas basa
dikali valensi basa sama dengan volume asam dikali molaritas asam dikali valensi dari asam. Ya, dari sini bisa kita peroleh molaritas basa sama dengan 40 volume asam dikali 0,1 molaritasnya asam yaitu HCl dan valensinya 1 dibagi volume basa 20 dan valensinya basa adalah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 0,2 molar. Baiklah, kita lanjut pada soal nomor 3. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk memperkirakan konsentrasi larutan HCl. Siswa tersebut meneteskan larutan NaOH 0,2 molar ke dalam larutan HCl. Data yang diperoleh dari 2 kali percobaan adalah sebagai berikut. Ya, ini ada 2 kali percobaan. HCl-nya 25 mili, NaOH 14 mili. HCl 25 mili, NaOH 14 mili. Kemudian perkirakan konsentrasi larutan HCl tersebut berdasarkan data percobaan siswa di atas ya. Cara yang pertama, seperti soal nomor 1 tadi, adalah kita buat persamaan reaksi ya. Dari soal itu NaOH itu adalah 0,2 ya. 0,2 dikali dengan rata-rata volume dari NaOH 14 ditambah 16 adalah 30 dibagi 2 berarti 15. Maka 15 dikali 0,2 adalah 3 milimol ya. Sehingga karena koefisiennya sama, maka HCl-nya 3 milimol. Kemudian, untuk menentukan konsentrasi dari HCl, maka kita tinggal membagi mol dibagi dengan volume. Ya, dalam hal ini HCl-nya adalah 3 milimol, volumenya adalah 25 ml, maka hasilnya adalah 0,12 molar. Ya. Atau dengan cara kedua, menggunakan rumus yang sering kita gunakan di dalam soal titrasi ya, seperti tadi ya, V1M1 dikali N1 sama dengan V2M2 kali N2 ya. Oke. Jadi dari soal diketahui volume HCl 25 mili, molaritasnya dicari, kemudian valensinya asam 1 ya, kemudian volumenya NaOH 15 mili, molaritas NaOH 0,2 molar, kemudian valensi NaOH adalah 1. Sehingga molaritas HCl itu adalah volume HCl dikali molaritas HCl dikali valensi HCl sama dengan volume NaOH dikali molaritas NaOH dikali dengan valensi NaOH. Maka molaritas HCl sama dengan volume NaOH dikali molaritas NaOH dikali valensi NaOH dibagi dengan volume HCl dikalikan dengan valensi HCl ya, maka hasilnya adalah 15 dikali 0,2 dikali 1 dibagi 25 dikali 1, hasilnya adalah 0,12 molar. Oke, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, semoga semua sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ya, oke, kita bahas soal nomor 4. Perhatikan grafik titrasi asam basa berikut ya. Jika di sini grafiknya turun ya dengan pH 13 yang kemudian turun ke bawah. Ya, di sini terdapat volume HX 0,1 molar ya. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 ml, maka konsentrasi larutan basa LOH adalah ya. Jadi kita diminta menentukan konsentrasi basa di awal ya. Oke, jadi dari kurva itu terlihat bahwa titik ekuivalen itu terjadi pada saat volume asam itu adalah 25 ml ya. Kemudian kita bisa menemukan bahwa volume asamnya adalah 25 ml, molaritas asamnya 0,1 molar, kemudian valensi asamnya adalah 1 ya. Dari ionisasi HX adalah H plus tambah X min ya, H plusnya adalah 1 valensinya ya. Kemudian
basa LOH itu volume basanya adalah 10 ml ya. Kemudian molaritas basanya kita cari ya. Kemudian valensi basa dari ionisasi ini LOH, L plus tambah OH-, OH-nya 1 ya. Jadi valensinya 1. Sehingga konsentrasi LOH dengan demikian adalah molaritas basa sama dengan volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam dibagi volume basa dikalikan dengan valensi basa ya. 25 dikali 0,1 dikali 1 dibagi 10 dikali 1 sama dengan 0,25 molar ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah 20 ml asam sulfat H2SO4 diliterasi dengan NaOH 0,1 normalitas. Bila ternyata diperlukan 30 ml larutan NaOH, maka kemolaran asam sulfat tersebut adalah ya. Jadi dari soal itu bisa kita ketahui bahwa volume asam sulfat adalah 20 ml ya dari sini ya. Kemudian valensinya 2. Valensinya 2 itu dari ionisasi dari H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ini valensinya 2 ya. Oke, kemudian NaOH. NaOH volumenya adalah 30 ml. Kemudian normalitasnya adalah 0,1 normal ya. Berapakah kemolaran asam sulfat ya? Jadi M1 yang ditanya ya. Hubungan antara titrasi dengan molaritas dan normalitas adalah ini rumusnya ya, yang sudah kita bolak-balik kita gunakan ya. V1 M1 dikali N1 sama dengan V2 N2 kali N2 ya. V1 M1 kali N1 adalah N1 ya, sama dengan V2 M2 kali N2 ini adalah N2 ya. Jadi dengan menggabungkan dua rumus di atas maka M1 bisa dicari ya. V1 M1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2 ya. 20 dikali M1 dikali 2 sama dengan 30 dikali 0,1. Maka M1 adalah 30 dikali 0,1 dibagi 20 dikali 2 sama dengan 0,075. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Sebanyak V ml asam sulfat H2SO4 dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 normal. Bila ternyata diperlukan 2 V ml larutan NaOH, tentukan kemolaran asam sulfat yang dititrasi. Ya, oke. Jadi dari soal itu V1-nya adalah V. Ini ya, bisa kita lihat ya. Kemudian valensinya asam sulfat ya, valensinya di sini dari ionisasi 2H+ tambah SO4 2- berarti valensinya adalah 2 ya. Pertanyaannya adalah berapakah molaritas asam sulfat? Oke, sekarang kita cek kembali untuk NaOH-nya. NaOH-nya adalah V2-nya adalah 2V dari sini ya. Kemudian N2-nya adalah 0,1 normal. Maka diperoleh V1 dikali F1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. Maka V1 kali M1 kali 2 sama dengan 2V dikali 0,1. Maka M1 sama dengan 2V dikali 0,1 dibagi 2V sama dengan 0,1 molar ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan membahas soal nomor 7. Perhatikan grafik titrasi asam lemah oleh basa kuat berikut. Ya, ini adalah grafik asam lemah dan basa kuat ya. 20 ml CH3COOH dititrasi menggunakan NaOH 0,05 molar. Konsentrasi larutan CH3COOH dan pH pada larutan pada titik C berturut-turut adalah ya. Oke, jadi dari sini ini merupakan titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Maka reaksinya adalah CH3COOH ditambah NaOH adalah CH3COONA ditambah H2O ya. Oke, ini adalah terjadi hidrolisis parsial ya. Pada titik setara atau titik ekvivalen ya, titik C di sini larutan akan bersifat basa ya, karena hidrolisis parsial dari garam yang terbentuk. Jadi
ini CH3CONA ya, untuk garam ini. Kemudian CH3COO-nya akan bereaksi dengan air sehingga nanti akan melepaskan ion OH- sehingga larutan akan bersifat basah ya. Oke. Karena hidrolisisnya ini adalah hidrolisis parsial dari garam yang terbentuk sehingga pH-nya itu akan lebih besar dari 7 ya. Konsentrasi larutan CH3COOH itu bisa dicari dengan V1M1 dikali N1 sama dengan V2M2 dikali N2 ya. Karena di sini adalah ionisasi NaOH, OH-nya ini 1, valensinya di sini juga 1 ya, sehingga V2M2 sama dengan V1M1. Maka M2 adalah V1 kali M1 dibagi V2, maka M2 adalah 60 ya pada saat titik ekuivalen, NaOH-nya ya, kemudian dikali konsentrasinya adalah 0,05 molar dibagi dengan volumenya HCl ya, ini tadi kan volumenya HCl, titratnya adalah 20 ml, sehingga hasilnya adalah 0,015 molar. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 8. Sebanyak 2 gram cuplikan NaOH dilarutkan dalam 250 ml air. Kemudian 20 ml dari larutan ini dititrasi dengan larutan HCl 0,1 molar, maka diperoleh data. Nah, jadi ini ada 3 kali percobaan ya. Di volume HCl-nya itu 24, 26, dan 25. Ya, oke. Jadi kita bisa menentukan kadar NaOH dalam cuplikan tersebut adalah ya. Jadi ini ionisasi dari NaOH, Na+ tambah OH-, HCl adalah H+ tambah Cl-. Kemudian volume HCl untuk titrasi ini bisa dicari dari 3 kali percobaan, dicari rata-ratanya ya. Jadi hasilnya 25. Kemudian volume NaOH yang titrasi itu adalah 20 ml ya. Maka konsentrasi NaOH adalah volume NaOH dikali molaritas NaOH sama dengan volume HCl dikali molaritas HCl. Maka 20 dikali molaritas NaOH sama dengan 25 dikali 0,1 molar, maka molaritas NaOH adalah 0,125 molar ya. Untuk mencari kadar NaOH adalah dari molaritas ini 0,125, kemudian mR-nya adalah 40, volumenya adalah 250 ml, maka kemudian massa cuplikannya adalah 2 gram, maka persen NaOH bisa dicari dengan rumus ini ya. mR dikali molar dikali volume dibagi gram cuplikan dikali 100%. Maka hasilnya adalah 40 dikali 0,125 dikali 250 dikali 10⁻³ ya. Karena ini dijadikan dalam liter, kemudian dibagi 2 baru dikali 100%, maka hasilnya adalah 62,5%. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Di sini terdapat 2 grafik titrasi asam basa ya. Jadi ada grafik pertama dan grafik kedua. Untuk grafik yang pertama ini terlihat grafiknya naik ya. Kemudian di sini titik ekuivalennya ya. Dari grafik ini maka menurut kalian seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya, berarti ini kan titrasi antara, karena ini agak naik ya, berarti ini kan asam lemah ya. Kemudian di sini adalah posisinya di atas, sehingga ini adalah basa kuat ya. Jadi ini adalah titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Kemudian lihat grafik yang kedua, di sini adalah basa ya. Kemudian tapi dia agak turun sehingga ini adalah basa lemah. Kemudian dia grafiknya turun di sini, ini berarti pH untuk asam kuat. Jadi untuk grafik yang kedua ini adalah grafik titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Maka jawaban yang benar adalah D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10.
Untuk menetralkan konsentrasi larutan HCl, diambil 20 ml larutan tersebut, kemudian dititrasi dengan larutan BaOH2 0,1 molar. Data titrasi yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi HCl adalah sebesar, jadi ini kan ada 3 kali percobaan. Volume percobaan pertama HCl-nya 20 ml, kemudian BaOH2-nya 12 ml. Yang kedua adalah 20 ml, kemudian BaOH2-nya 13 ml. Yang ketiga adalah 20 ml HCl dan BaOH2 14 ml ya. Oke. Dari soal ini maka kita bisa menemukan data-data bahwa untuk basa BaOH2 0,1 molar, molaritasnya adalah 0,1 molar ya. Kemudian volumenya itu dicari dari rata-rata dari 3 kali percobaan ya. 12 tambah 13 tambah 14 dibagi 3 adalah 13 ml. Kemudian valensinya adalah 2, itu adalah dari hasil ionisasi Ba2+ ditambah 2OH- ya. Di sini valensinya 2 ya. Oke, kemudian untuk asam HCl itu adalah 20 ml ya. Kemudian volumenya 20 ml di sini ya. Valensinya adalah 1, dari ionisasi HCl adalah H+ tambah Cl- ya. Kemudian molaritasnya bisa kita cari dari rumus ini ya. Maka molaritas asam adalah 13 dikali 0,1 dikali 2 dibagi 20 kali 1 sama dengan 0,13 molar. Maka jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan pembahasan dari nomor 1 sampai 10 bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan ketika menyelesaikan soal-soal titrasi asam basa. Baik, oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.